لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal berikutnya adalah An-Nusatu Al-Askari baina Badrin wa Uhudin. Fadhil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullahu taala, aktivitas militer menjelang perang Uhud. Sesungguhnya pertempuran di Badar merupakan kontak senjata pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, sekaligus pertempuran yang amat menentukan. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin menuai kemenangan telak yang dipersaksikan oleh seluruh bangsa Arab. Pihak yang paling terpukul atas hasil pertempuran ini adalah pihak yang mengalami kerugian yang amat memalukan secara langsung, yakni kaum musyrikin, atau pihak yang melihat izzah kaum muslimin dan kemenangan mereka sebagai hantaman mematikan atas eksistensi religi dan ekonomi mereka, yakni kaum Yahudi. Semenjak kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam pertempuran Badar, kedua pihak ini benar-benar terbakar oleh letupan emosi dan sesak nafas terhadap kaum muslimin. Hal ini seperti dilansir firman Allah Ta'ala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Surah Al-Maidah 82. Di Madinah terdapat para pendukung setia kedua belah pihak ini yang terpaksa masuk Islam manakala tidak lagi mendapatkan tempat untuk mempertahankan kehormatan mereka selain di dalam naungannya. Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan kroninya. Pihak ketiga ini tidak kalah terpukulnya dari dua pihak sebelumnya. Di samping itu terdapat juga pihak keempat, yakni orang-orang Arab Badui yang senantiasa hilir mudik di sekitar Madinah. Bagi mereka, masalah kekufuran dan keimanan bukanlah hal yang penting. Mereka ini adalah para pelaku perampasan dan perampokan yang merasa cemas dan gelisah atas kemenangan kaum muslimin tersebut. Mereka takut bila sebuah negara besar sudah berdiri di Madinah, sehingga menghalangi mereka di dalam menyusun kekuatan melalui cara perampasan dan perampokan. Karenanya mereka mulai membenci kaum muslimin sekaligus menjadi musuh mereka pula. Telah berlalu secara ringkas perang Badar, kemenangan yang datang dari Allah untuk nabinya dan kaum muslimin, pertolongan dalam keadaan ketika kaum muslimin itu lemah. Wadhkuru id antum qalil mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafukumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Kata Allah Ta'ala, ingatlah oleh kalian masa tatkala kalian jumlahnya sedikit, lemah pula keadaan kalian di muka bumi. Kalian khawatir manusia akan mendolimi kalian, lalu Allah mengokohkan dan menguatkan jalan kalian dengan pertolongannya. Ia pun memberikan kepada kalian itu rezeki yang baik. Ini semua agar kalian itu bersyukur. Di perang itu tampak sekali bahwa tauhid perkara penting. Salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Di saat itu tampak sekali bahwa keimanan pasti dimenangkan oleh Allah, cepat ataupun lambat, karena pertolongan itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna nasrallaha qaribun. Ketahuilah pertolongan Allah itu benar-benar dekat. Nah, maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan nabinya dan kaum muslimin, ada pihak-pihak yang merasa terancam, karena mereka tahu dakwah yang hak ini tidak bisa dibendung. Karena mereka tahu membendung dakwah Nabi justru semakin menambah kekuatan pada diri kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu ya kawan, semakin ditekan, semakin dia dipojokkan, akan semakin kokoh akidahnya. Nah, ketika akidahnya itu sudah kokoh, itulah tanda-tanda kemenangan akan
bukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'ruf di antara kita, perang dimenangkan oleh Allah untuk Nabi dan kaum muslimin, ada 4 golongan. Eksistensi mereka terancam dan mereka yakin mereka akan tergusur. Golongan pertama adalah orang-orang musyrikin Quraisy, karena mereka yang berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Dan ingat, ketika terjadi perang Badar itu, Al-Abbas pernah berteriak kepada siapa? Amr bin Hisam, wahai ibnu Hisam, kita perangi lelaki yang kita mengakui kejujurannya. Wahai ibnu Hisam, kita memerangi seorang lelaki yang tidak pernah mengkhianati janjinya. Wahai ibnu Hisam, kita perangi seorang lelaki yang kita tahu yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kebenaran. Wahai ibnu Hisam, kita tidak datang kecuali untuk membawa apa? Kebinasaan. Artinya orang musyrik itu sadar ketika itu nggak mungkin menang melawan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Amr ibn Hisam atau Abu Jahal yang mengatakan kita mengetahui dia ada pada sebuah kebaikan dan kemuliaan, tapi bagaimana perkataan keturunan kita bila kita pada hari ini menarik pasukan dari medan perang? Maksudnya berarti apa ini, ikhwan? Yang menyebabkan mereka ini binasa karena apa, ikhwan? Kesombongan, kebodohan. Makanya pantas dinamakan dengan apa dia? Abu Jahal. Udah tahu dia mau kalah tapi nekat. Ada ikhwati azmayakum. Nah ini semakin menambah rasa takut pada diri orang musyrikin kalau pemuda-pemuda mereka hatinya condong kepada dakwah Rasulullah, dan itu terbukti. Golongan yang kedua yang merasa khawatir tentang masalah ini adalah orang-orang apa? Yahudi, ya ikhwan, mereka mengenali Nabi, ya'rifunahu. Mereka mengenal Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak keturunan mereka sendiri. Maksudnya mereka tahu ini benar. Satu yang membuat mereka itu tidak mau ikut ajaran Nabi, apa itu, ikhwafillah? Rasa dengki, hasad. Karena mereka menyangka Nabi akan diangkat yang terakhir itu dari Bani Israel. Ternyata dari Bani apa ya, kawan? Ikhwan, Hasyim itu dari keturunan Nabi siapa? Ismail. Maunya mereka itu dari Bani Israel, tapi ternyata Allah menghendaki dari Bani apa? Bani Ismail. Walaupun sama-sama mereka ini dari Ibrahim alaihissalam. Ini kedengkian mereka. Dan Allah sudah nyatakan permusuhan dua golongan ini, musyrikin dan Yahudi, sampai kapanpun bersangatan kepada Islam. Allah katakan di dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-82, la tajidanna asyaddan nas, benar-benar engkau akan jumpai manusia yang bersangatan amat sangat adawatan lil ladina amanu, permusuhannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman itu al-Yahuda, yaitu orang-orang Yahudi. Yang kedua kata Allah Ta'ala walladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan oleh orang-orang musyrik. Khusus Yahudi ini juga Allah bongkar. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah redha selama-lamanya Yahudi dan tidak pernah redha selama-lamanya Nasrani kepada engkau sampai kamu mengikuti apa? Ajaran mereka. Dan mereka tahu bibit-bibit tauhid ini muncul di Madinah, bakal menjadi sebuah daulah yang besar. Akan datang sebuah negeri di atas daulah yang hak. Maka mereka membuat makar, nanti ada perang apa namanya? Ahzab. Yahudi itu terkenal dengan apa? Tukang tipu. Selalu membatalkan apa? Perjanjiannya dengan kaum muslimin. Gak pernah menepati janji. Dibiarkan oleh Nabi SAW tinggal di kota Madinah selama mereka tidak mendakwahkan agama mereka. Dan mereka mau ikut aturan Islam walaupun mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ada golongan yang ketiga. Golongan ketiga lebih parah dibandingkan dengan dua golongan pertama. Kalau musyrikin dan Yahudi kelihatan. Di masa Umar bin Khattab itu jarak 3 mil. 3 mil berarti berapa kilo, Pak?
Dalam riwayat yang lainnya ada jarak 2 mil. Ya anggaplah 3 kilometer. Itu bisa kelihatan, oh ini musyrikin, ini Yahudi dari jauh. Di zaman sekarang bagaimana ya? Duduk bersebelahan aja kita bingung, ragu-ragu begitu ya. Sebagiannya demikian. Tapi ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, golongan ketiga ini yang lebih berbahaya. Golongan ini Allah katakan kepada nabinya secara khusus, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin. Wahai nabi, perangi olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, tokoh munafik yang sangat terkenal adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Tokoh munafik tulen. Anaknya minta izin kepada Nabi, izinkan aku untuk menebas leher ayahku. Oh, bahasanya kok kayak gini Ustaz? Ya karena memang ketika itu dia minta izin sama Nabi untuk memukul leher ayahnya, maksudnya memenggal leher ayahnya. Karena ayahnya itu telah diketahui sifat-sifat apa? Kemunafikan yang nyata. Tapi tidak mengizinkan. Kenapa? Karena kemunafikan itu, munafik itu apa sih, kawan? Orang munafik itu apa ta'rifnya? Atau nifak itu apa ta'rifnya? Idharul khair wa ibtanu syarr. Menampakkan kebaikan, kecondongan, kecintaan kepada Nabi, kepada kaum muslimin, kepada Islam. Tetapi menyembunyikan apa? Racun, kebencian dan kejelekan untuk ditimpakan kepada Nabi, kaum muslimin dan orang-orang Islam dan agama Islam. Tapi hati mereka dibongkar sama Allah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Nah ini ikhwafillah, Abdullah bin Ubay misalnya tadinya hampir dijadikan raja oleh orang Madinah. Karena dia dikenal banyak membuang-buang harta, versi dia sedekah. Tapi dia tujukan untuk apa? Menarik hati dan orang lain memuji dia. Berarti riya. Dia sering datang ke orang fakir memberi bantuan, datang kepada orang-orang yang miskin memberi bantuan. Karena dia punya dzul wajhaini, punya dua wajah. Ketemu sama fulan begini, ketemu sama alan begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata dia. Kalau dia bertemu dengan orang beriman, dia berkata kami sama dengan kalian, saya ini beriman. Tapi kalau seandainya orang beriman telah berlalu dari mereka, ketemu dengan setan-setannya, ini orang-orang kafir, kata mereka apa? Inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, kepada orang muslim tadi cuma main-main dan memperolok mereka saja. Ini munafik. Lebih berbahaya keadaannya. Nah, golongan yang keempat, golongan yang juga sudah kelihatan tapi tidak begitu berbahaya. Karena golongan ini cuma butuh urusan dunia saja. Dan dia senang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Golongan seperti ini masih memungkinkan didakwahi untuk masuk ke dalam apa? Islam. Beda sama golongan kafir. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun, kata Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya itu sama saja. Kau berikan kepadanya peringatan, tidak kau berikan kepadanya peringatan, dia tidak akan apa? Beriman. Jadi kelihatan jelas. Yang ini orang ahli maksiat seperti ini masih memungkinkan. Maka mereka membuat orang-orang Quraisy mulai menyusun kekuatan. Harus membalas kekalahan di medan perang Badar. Dan mereka meyakini kalau menunda-nunda nanti kaum muslimin menyusun apa? Kekuatan. Mereka menyangka kaum muslimin yang luka-luka itu tidak akan berani datang ke medan perang. Makanya mereka membawa pasukan yang jauh lebih besar, lebih banyak, lebih lengkap, lebih banyak penyair-penyairnya untuk memberi semangat. Orang-orang musyrikin itu memerangi kaum muslimin. Dan lukanya kaum muslimin belum selesai. Jadi sehabis perang Badar ini, Nabi pulang bersama dengan kaum muslimin itu, sebagian kaum muslimin itu lukanya masih mengalir. Di antara mereka masih ada yang memakai tongkat untuk menopang tubuhnya karena luka-luka di medan perang.
Tidak rentang waktu yang lama, Nabi mengumumkan perintah apa? Ke Uhud. Mengutus pasukan perang untuk menuju ke medan apa? Uhud. Tapi ini persiapan yang panjang. Iqra ya fillah azwayakum. Dengan demikian, jelaslah bahwa kemenangan tersebut merupakan faktor kekuatan dan izzah serta kemuliaan bagi kaum muslimin. Ada hikmahnya, hikmahnya ziyadatul iman. Bertambahnya keimanan bagi kaum muslimin pada hari itu. Mereka yakin urusan menang itu urusannya siapa? Allah. Mereka yakin itu. Ya bayangkan 300 dengan 1000 sekian. Allah menangkan dan mereka yakin bahwa itu tugas mereka melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Kemenangan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu saja tidak menafikan adanya usaha membuat strategi dalam peperangan. Tapi mereka yakin kalau toh mereka mati nggak akan sia-sia. Ingat kisah beberapa orang sahabat yang beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah terangkan toh. Mereka perang bukan untuk cari hidup. Ada di antara orang Ansar mengatakan atadunnuna nuqatilakum wa narju hayatan fid dunya la walakinna narju hayatan la mauta fiha. La mauta fihi. Beliau mengatakan begini. Apa kalian sangka kami datang ke medan perang melawan kalian ini karena mau mencari hidup di dunia? Oh, tidak. Kami datang ke medan perang ini karena kami ingin mencari hidup yang tidak ada mati selama-lamanya. Paham ya, kawan? Ya, kawan pula ya. Makanya orang-orang musyrik itu berpikir, gimana mau perang sama orang yang sudah enggak mikir lagi apa? Hidup di dunia. Pikiran mereka hidup yang tidak ada mati lagi. Kan mati cuma satu kali. Dahulu para sahabat mengatakan, nahnu na'rifu annal hayat rizqun minallahi ta'ala wa hiya marrah fid dunya wa narju marratan saniyatan la mauta fiha fil jannah. Dahulu orang-orang soleh itu mengatakan, kami sangat mengenali bahwa hidup itu cuma sekali dan itu karunia Allah di dunia, tapi kami berharap hidup yang kedua yang tidak ada mati selama-lamanya, itu di dalam apa, kawan? Surga. Makanya mereka enggak khawatir mau mati hari ini, mau mati besok, sama aja. Asal kematiannya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam perang Badar itu ada ketika Nabi mengatakan faraitul jannata tahta dhilalis suyufi. Aku melihat surga itu ada di bawah kilatan-kilatan apa? Pedang. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raaitul jannata yabqa samawati wal ardi. Luasnya surga yang disediakan oleh Allah buat kaum muslim itu seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat yang mendekat kepada Nabi sambil berkata, "Bah." Bah itu artinya apa maksudnya? Berdecak. Apa itu? Iya, decak. Paham ya? Nah, begitu. Kata Nabi, kenapa kamu berkata bah? Kenapa kamu berdecak? Kata sahabat, tidak. Benarkah luasnya seluas langit dan bumi? Ya Rasulullah, seluas langit dan bumi. Bah, kata beliau. Kenapa engkau berdecak? Tidak. Dia hanya berharap masuk ke dalam apa? Surga. Kemudian dia makan satu butir kurma di kantungnya. Karena memang sejak dahulu kantungnya kaum muslimin itu di mana, Van? Depan ini kalau laki-laki. Maka di kantungnya diambil, dia makan. Begitu dia makan satu, dia berkata terlalu lama ini. Kalau mau masuk surga menghabiskan apa? Kurma yang ada di kantung ini. Beliau tinggalkan yang di kantung itu, kemudian beliau pergi ke medan perang, tidak pernah menghadap ke belakang. Mau luka nggak mau luka, mau tertembus panah nggak tertembus panah, dia ke depan dan dia membunuh musuhnya atau dia terbunuh. Dan Nabi katakan, ya huwa fil jannah, dia di dalam apa? Surga. Itu kaum muslim. Nah, kisah itu diceritakan oleh para sahabat kepada anak-anak kaum muslimin di Ansor. Setelah kisah peperangan ini, peperangan ini diceritakan, itu menambah semangat kaum muslimin, menambah semangat kaum muslimah. Sehingga ibu-ibu, wanita-wanita Ansor pada saat itu mereka berdoa, ya Rabb, jadikan anak-anakku semua dapat kemuliaan sebagai syuhada. Mereka itu orang-orang Ansor itu berharap pemuda-pemuda anak mereka itu perang baru mati. Ada di zaman sekarang. Ibu, seorang wanita berharap anaknya ke medan perang kemudian apa? Mati. Kayaknya nggak ada. Harapannya semua kalau bisa apa? Nggak perang. Bukan berangkat, kalau bisa nggak perang. Tapi wanita-wanita Ansor tidak. Wanita Ansor mengatakan berangkat. Untuk dengar kisahnya Khansa,
Datang seorang memberitahukan putramu yang pertama wafat. Dia memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan syahid buat anakku. Datang yang kedua, yang si fulan mati wafat lagi di medan perang. Dia memuji Allah lagi sampai 3 anaknya meninggal semua. Dan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Masyaallah la quwwata illa billah. Ada pula salah seorang sahabat wafatnya bukan karena pedang musuh, tapi anak panah yang nyasar dari kaum muslimin. Ya namanya perang, ikhwan. Kan nggak tahu peluru siapa yang mengenai. Sahih? Temannya maju ke depan, maunya melempar granat ke musuhnya, nggak sampai ke temannya. Mungkin tidak itu. Sama di zaman Nabi demikian. Sahabat ini terkena panah, kemudian wafat. Dan kaum muslimin tahu dia wafatnya karena panahnya saudaranya sama muslim. Ibunya datang kepada Nabi, bertanya tentang anaknya, di mana anakku? Di mana anakku? Maksudnya wafatnya ini bagaimana? Tempatnya nanti di mana dia ini? Karena yang terdengar oleh ibunya, dia wafat karena panah musuh. Karena panah apa? Bukan karena panah musuh, karena panah kaum muslimin. Bisa dapat surga enggak? Kalau Nabi menceritakan surga baginya itu seluas langit dan bumi, maka dia mengatakan saya redha dengan hal ini ya Rasulullah. Masya Allah. Ada ya ikhwati a'azzu wa iyyakum. Nah, di menjelang perang Uhud, dan Nabi memompa semangat para sahabat, memompa semangat ini dengan menceritakan kisah-kisah ini dan menanamkan ke dalam hati mereka keyakinan bahwa Rasul ini benar, yang dibawa adalah kebenaran. Janji yang disampaikan melalui Allah, melalui malaikat Jibril kepada Nabi dari Allah Taala itu semua terpenuhi. Makanya ketika Nabi di perang Badar, masih ingat, berdiri di sumur orang-orang musyrik yang ditanam di dalamnya, termasuk Abu Jahal. Ketika ditanam, maka kemudian Nabi berdiri di sumur itu dan berkata, "Atajidu ma wa'ada alihatukum?" Kalian dapatikah janji Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu? Inna wajadna ma wa'ada rabbuna Allah. Kami dapatkan janji Allah, Rabb kami itu benar. Kemenangan. Oke? Dan Allah sudah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, wa'dallah la yukhlifullahu wa'da walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Janji Allah itu benar. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menyelisih apa? Janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak menyadari, tidak mengetahui. Nah, ini memompa semangatnya kaum muslimin. Jadi saking semangatnya, ada seorang sahabat masih kecil. Di waktu perang Badar dia datang kepada Nabi, minta ikut perang sama Nabi. Nah, di perang Uhud dia datang lagi. Dia datang sambil membawa apa itu Tuhan? Busur. Tinggi busurnya lebih tinggi daripada apa? Iya. Masya Allah, itu tinggi busurnya lebih tinggi daripada dia. Dan dia datang dan berkata, "Ya Rasulullah, astadinuka anusyaduka fi sabilillah." Ya, minta izin menemani kamu di jalan Allah. Dan dia berkata, "Wala ab'adu anka abada." Saya tidak mau jauh-jauh dari kamu. Pokoknya melindungi kamu. Masya Allah. Itu loh anak-anak kaum muslimin zaman sekarang. Bangga dengan kepahlawanannya kaum apa? Muslimin. Enggak kayak sekarang. Zaman dulu kan begitu. Kalau zaman sekarang lihat anak kaum muslimin. Bangganya dengan apa? Superman, Spiderman, Batman, apa lagi? Enggak man. Kata maunya begitu. Ya hada ya ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Asar perang Badar itu menambah ruh Islam mereka. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah yang lainnya disebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan, setelah perang Badar itu, kehidupan kaum muslimin semakin lebih tenang. Enggak ada lagi kekhawatiran misalnya menampakkan anak muslim itu enggak ada lagi. Enggak ada rasa takut misalnya mau berjalan ketemu dengan orang musyrik menyembunyikan, enggak ada lagi. Semua terang-terangan. Di Mekah pun ada kaum muslimin kan? Tidak semuanya berangkat ke Madinah ketika itu. Mendengar berita bahwa kaum muslimin menang, itu mereka terang-terangan. Sudah terang-terangan, ini mau mati mau enggak masalah. Keimanannya tertancap kokoh dalam diri mereka. Mereka mendengar tentang sepak terjangnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, singa Allah. Mereka mendengar sepak terjangnya Umar ibnul Khattab Al-Faruq. Mereka mendengar pemuda yang luar biasa, Ali ibn Abi Thalib. Dan mereka juga mendengar kisah anak-anak Ansor yang membawa panah tadi itu. Itu menumbuhkan semangat bagi orang-orang yang ada di mana itu? Di Mekah. Mereka kemudian sebagian mereka berkata, kita harus berhijrah. Mati di tengah jalan tidak mengapa.
Sebagian mereka mengatakan tidak berhijrah tidak mengapa. Kalau harus mati di sini, ya kita hadapi mereka. Masya Allah. Nah, berarti apa ini hal penting? Ada kalanya kita bercerita tentang kisah kepahlawanan kaum muslim ini untuk menumbuhkan semangat. Enggak apa-apa. Beragama Allah itu memang ada konsekuensinya. Beragama dengan agama Islam itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya paling tinggi di dunia cuma apa? Mati. Ya toh? Di dunia ini ya kawan, konsekuensi kita beragama dengan agama Allah maksimal apa ya kawan? Mati. Tapi insya Allah selamat dari siksa Allah. Oleh ada ikhwati azlu ayyakum ikra. Baca. Dan di sisi lain sebagai faktor timbulnya kebencian banyak pihak terhadap mereka. Masing-masing pihak ini mengambil cara-cara tersendiri yang dianggapnya tepat di dalam mencapai tujuannya. Manakala pihak yang berada di dalam kota Madinah dan sekitarnya berpura-pura masuk Islam dan mengambil cara konspirasi dan menebar desas-desus tersebut, maka pihak Yahudi lain-lain mereka memaklumatkan permusuhan dan secara terang-terangan menampakkan kebencian dan kedengkian. Sementara kota Mekah telah pula mengancam akan memukul habis kaum muslimin, memaklumatkan balas dendam, berkonsentrasi untuk memobilisasi umum secara terang-terangan, serta mengirimkan pesan kepada kaum muslimin sebagai ungkapan kondisi mereka yang sebenarnya. Untayan baik syair berbunyi, hari yang masyhur pasti akan terjadi. Setelahnya akan mendengarkan tangisan panjang kaum wanita. Nah, jadi ikhwati azmayakum, akan tetapi tadi itu, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, dialah yang pantas dapat hidayah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah tersesat, maka dialah yang pantas tersesat. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Nah, ikhwati man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dari sini kita mengenai kemenangan kaum muslimin ini semakin menambah kedengkian. Dan ingat, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, mutu bi ghaidzikum. Ini salah satu cara Allah. Ketika Allah mau menghancurkan satu kaum, Allah tumbuhkan pada diri kaum itu kebencian yang amat sangat kepada agama Allah. Ingat baik-baik ini. Suatu kaum itu ketika Allah kehendaki dia hancur dan binasa, Allah tumbuhkan dalam hati mereka kebencian, kedengkian dalam diri mereka. Karena semakin mereka benci, semakin mereka dengki, itu semakin melemahkan diri mereka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, mutu bi ghaidzikum. Ini kok terjemahannya agak kasar gitu ya. Terjemah bebasnya gimana? Mutu itu artinya apa ya? Hah? Kurang kasar itu. Ya, maksudnya ya, matilah kamu. Matilah kalian bi ghaidzikum dengan segala macam kebencian, kedengkian yang merasuki hati kalian itu. Ini begitu. Yahudi ini ketika dia mau dihancurkan oleh Allah, dia ditumbuhkan oleh Allah dalam hati kebencian kepada kaum muslimin. Makin benci, makin terang-terangan bersembunyi di sebuah benteng. Bangga dengan bentengnya, nanti akan ada pada perang ketika kaum muslimin memerangi apa? Kaum muslimin tentang Khaybar. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Orang musyrikin begitu. Untuk menutupi rasa malunya, bagaimana mereka membuat sebuah opini, membuat syair-syair dalam zaman dahulu itu ya. Kalau sekarang itu mungkin media-media dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan dulu begitu. Syair apa segala macam berita-berita orang kafir menguasainya. Dia sebarkan berita-berita tersebut, buat syair-syair, menakut-nakuti kaum muslimin. Hari ini kalian bahagia, besok tangisan panjang dan istri kalian, wanita-wanita kalian kami sandra. Dijadikan apa? Budak. Nakut-nakutinya begitu. Kami perbudak istri kalian, kami perbudak anak wanita kalian, kami perbudak anak-anak kecil kalian, dan kami bunuh orang-orang tua kalian. Tangis panjang kalian tidak akan apa? Berhenti. Tapi apa jawaban kaum muslimin? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Sampai di antara wanita-wanita Ansar ada yang berkata kepada suaminya. Mereka berkata kepada suaminya, anta rajul wa anta muslim. Ikhtarakallahu ta'ala. Kamu lelaki, kamu muslim yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala raditu idza lam tadhhab ila fi sabilillahi azza wa jalla wa anta ala quwwatin walakinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jurhin. Aku tidak akan pernah redha kepada engkau wahai suamiku jika engkau pergi ke medan jihad di jalan Allah, kamu pulang dengan tubuh yang gagah perkasa tapi nabimu luka-luka. Maksudnya apa? Jangan takut, sana pergi.
Itu istri yang benar begitu. Bukan istri yang berkata apa? Suaminya mau dakwah di dakwah lagi. Allahul musta'an. Suami mau ngaji, ngaji lagi kan begitu. Ini model istri yang jadi fitnah bagi siapa? Suaminya. Oke, tapi suaminya juga mengucapkan kalimat yang baik. Fa idza qutiltu wa kuntu fi sabilillah fa antadiruki fil jannah. Nah, itu suami yang benar. Yes. Dan jangan khawatir istriku. Kalau aku berperang, kalau aku mati, aku tunggu kamu di depan pintu surga. Ya semangat istrinya. Sahih? Suaminya begitu. Aku tunggu kamu di pintu surga. Biiznillah, dengan izin Allah. Nah, sekarang enggak suami ini. Ane nanti ke medan perang. Kalau ane mati, udahlah ente nanti nikah lagi. Ini apa ini sebetulnya? Ini laki-laki enggak paham tentang din begini. Fahimtum ya akhwati? Wah, ya akhwati asal wa'yakum ini kisah-kisah kaum muslimin seperti itu. Makin ditekan dia, makin ditekan. Semakin dengar berita orang musyrikin mau menyerang, semakin dengar berita yang terdekat dengan Nabi, terdekat dengan Madinah adalah siapa? Yahudi. Jaraknya Yahudi dengan kota Madinah itu makin dekat. Yang tinggal di kota Madinah pun masih banyak. Artinya secara kemungkinan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah menjadi mata-mata mereka yang di luar kota Madinah, yang membuat benteng. Paham? Tapi Nabi tahu bahwa tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kaum muslimin kalau kaum muslimin di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berkata, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima." Ini kuncinya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ada wallahu alam bisawab. Sayang waktunya sudah mau habis. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Bolehkah lewat di depan orang yang sedang sholat? Boleh, asal orang yang sholat itu memakai apa? Sutra. Dan orang yang lewat itu di belakang sutra. Tapi kalau lewat antara orang sholat dengan sutra, tidak diperbolehkan. Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli. Kalau seandainya orang itu tahu besarnya dosa orang yang melewati orang yang sedang apa? Di hadapan orang yang sedang sholat, la ayyakifa, dia berdiri diam arba'in selama 40. Perawi tidak mengatakan 40 hari, 40 pekan, 40 bulan atau 40 tahun. Nah, perawi yang mengatakan kalau dia berdiri selama 40, maka khairullah, itu lebih baik bagi dia. Jadi enggak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan orang yang sholat kalau ada orang yang lewat di hadapannya untuk apa? Fa in aba, kata Nabi, kalau dia tetap nekat mau lewat, fal yuqatilhu, kata Nabi. Fal yuqatilhu, dorong dia. Fa inna ma'ahu syaitan, karena orang itu bersamanya apa? Syaitan. Sebagian penerjemah menerjemahkan bunuh dia, perangi dia, karena bersamanya syaitan. Tapi terjemahannya ini masya Allah luar biasa. Tapi sebagian para ulama menyebutkan apa? Fal yuqatil, artinya apa? Mendorongnya, memukulnya, karena bersamanya apa? Syaitan. Jadi nggak boleh Pak lewat di hadapan Ustaz. Pertanyaannya lagi adalah, Ustaz, jaraknya berapa jauh kalau nggak pakai sutra? Imam Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Al-Imam bin Bas menyebutkan batas orang sholat itu sepanjang 3 hasta lebih 1 jengkal. Itu wilayah orang sholat. Lebih daripada itu sudah bukan wilayah orang apa? Sholat. Tapi ini bukan berarti kalau orang sholat nggak pakai sutra. Tetap harus pakai sutra. Tapi kalau kita melihat ada orang sholat nggak pakai sutra, kalau jarak kita lebih daripada 3 hasta 1 jengkal udah boleh lewat di depannya. Paham dong? Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam bin Bas rahimahullah dan Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, mohon nasihatnya untuk istri ana yang sangat rajin nonton India hingga kurang lebih 5 jam per hari. La haula wala quwwata illa billah. 5 jam per hari. Allahul musta'an. Padahal ana juga sudah menegurnya bahwa yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Ya antum salah. Kenapa antum harus punya TV? Jadi kalau nasihatnya bagaimana? Nasihat saya, TV-nya dicabut kabelnya. Jangan ada saluran yang bisa dipakai. Itu. Ya begitu jalan keluarnya. Kalau antum biarkan mereka nonton, sudah dinasihatin, antum itu punya kekuatan. Kan suami toh?
Maka Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas kaum apa? Perempuan. Dan Nabi berkata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Antum laki-laki mampu dengan tangan, tinggal cabut kabelnya. Ustaz bakal marah, enggak apa-apa, marah demi kebaikan. Bakar banting piring dan itu biarin aja, jangan dibelikan lagi piringnya, biarkan saja. Biarin aja, nggak apa-apa. Tapi dia akan meninggalkan apa? Nonton TV-nya. Pelan-pelan. Dan insya Allah nggak mungkin dia minta cerai. Terlalu bodoh wanita kalau minta cerai gara-gara nonton film India tadi itu. Wadah? Insya Allah nggak akan. Nasihatin, cabut TV-nya, cabut. Berita nasihatkan kepadanya. Bacakan Quran. Bacakan Quran. Mudah-mudahan Quran menjadi obat buat dia. Ada wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum membuang sisa makanan atau nasi apa ini? Nasi bagi saya nggak tahu. Oh, nasi basi. Nasi basi ke dalam kloset. Nggak boleh ya kawan. Kan bisa dimanfaatkan untuk apa? Binatang. Antum bisa berikan makan untuk ikan di empang. Antum bisa berikan kepada siapa? Ayam. Dan ini makanan tidak ditempatkan di tempat kotoran. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar berpendapat roti basi dibuang ke tempat sampah haram hukumnya. Makanan yang masih bisa dimanfaatkan oleh selain manusia dibuang di tempat sampah, tempat kotor, tempat buang hajat, haram, ini haram. Masuk dalam kategori apa? Istihza. Mengejek karunia Allah Ta'ala. Bukan lagi menyanyiakan, mengejek karunia Allah. Faham tuh? Jangan dibuang di kloset. Dikumpulkan makanan basi itu kasih ke ayam tetangga misalnya kalau antum tidak punya ayam, atau empang dari tetangga yang punya ikan, kalau itu lebih manfaat. Ada wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan tinggalnya di ketinggian Ustaz. Jadi nggak ada tempat dibuang di kloset karena kan tinggal di ketinggian seperti di apartemen. Bisa antum bawa, memang antum naik nggak bisa turun. Antum bisa turun. Antum bawa turun sudah. Sahih? Antum bisa turun kan? Ada bisa. Itu bukan alasan nggak boleh hukumnya haram. Allahumma musta'an. Ada saja Ustaz. Jika kita safar pada hari Jumat dan qadarullah harus Jumatan di masjid umum, di mana khutbah ketika itu banyak syubhatnya dan bahkan tidak menambah keimanan, apakah boleh tidak memperhatikan khotib? Tetap memperhatikan khotib. Antum ingat-ingat ucapan salahnya. Setelah itu antum selesai Jumat, antum datang ke khotibnya dan antum beri apa? Nasihat. Antum beri nasihat. Nah iya kan nggak boleh diam tentang kemungkaran toh? Maka diberikan nasihat. Diterima dan tidak diterima itu bukan urusan kita. Sampaikan dulu. Belajar berani memberi nasihat. Gimana cara nasihatnya? Antum bawa coklat, antum bawa minyak wangi, datang, Pak, saya kenalan dengan Anda, saya senang dengan Anda karena Allah, Anda Muslim, kita bersaudara. Ini hadiah, tapi ada yang mau saya sampaikan. Kalau antum nggak bisa bicara, antum tulis dulu, ini buat Bapak, tolong nanti dibaca. Lalu Bapak Anda pergi, udah nasihat itu cukup. Oke? Yang nggak boleh antum diem aja. Diam sambil ngedumel, khotib kelas nggak bener ini, tambah antum nggak dapat pahala, antum rugi. Datang kepada khotib. Coba kalau yang nggak senang 50 orang datang ke dia, manfaat nggak? Misalnya ini antum ini rombongan 50 orang, dengar khotibnya, semua sepakat kita datangi dia, bukan demo loh ya, bukan. Antum datangi lalu ngomong saya punya keluhan begini 5, nggak mungkin nggak diterima insya Allah. Oke? Belajar berani mengatakan yang hak itu hak. Jadi jangan antum malah daripada dengerin khutbahnya Ustaz, mendingan main handphone. Itu namanya antum berbuat menghindari kedoliman dengan perbuatan maksiat, nggak boleh. Naudzubillah. Ustaz, apa usaha yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara muslim yang berada di Uighur, Cina, Suriah dan Palestina? Yang paling mampu kita lakukan pada saat ini adalah, dan tidak mungkin tidak mampu, semua kita mampu, insya Allah, doa. Tangan kita cuma terbatas sekian sentimeter ya kawan. Langkah kita nggak bisa menyeberangi lautan, tapi doa kita bisa sampai ke langit ke-7. Wallahi demi Allah, doa kita bisa sampai ke langit ke-7, didengar oleh Zat yang Maha mendengar, dikabulkan oleh Zat yang Maha mengabulkan.
yang lebih kuat dari apapun di muka bumi ini. Jangan putus asa, doa sama Allah, angkat tangan kita, dua tangan ini, teteskan air mata kita, usukkan hati kita, minta sama Allah. Dalam sujud kita, dalam rukuk kita, jangan lupakan saudara kita di Uighur. Jangan lupakan yang ada di Filistin, yang ada di Syam, jangan pernah lupakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian akan diijabah oleh Zat yang Maha mengabulkan doa. Yang kedua, kumpulkan dana. Kumpulkan dana. Kalau belum bisa terkirim, tetap kumpulkan dulu. Kumpulkan dana kita semampu kita. Cari lembaga yang memang terpercaya bisa untuk membantu mereka, bantu mereka. Oke? Yang punya kekuatan, yang duduk di pemerintahan, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka punya tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Mereka berusaha datang berdiplomasi atau apapun namanya. Dan jangan pernah putus asa. Setiap kaum muslimin itu dizalimi, itu pertanda ada sebuah kemenangan di sana. Yakin. Kita yakin ada kemenangan di sana. Oke? Dan yang terakhir, jangan berlebih-lebihan menyikapi aksi. Membuat kata-kata di media sosial yang celaannya nggak bermanfaat. Nanti khawatirnya mencela sifatnya keseluruhan. Karena ini pelakunya negeri Cina, lalu dicela semua orang Cina. Padahal Cina juga ada yang muslim. Jangan berlebih-lebihan bersikap. Jangan balas kedoliman dengan kedoliman yang lebih apa? Besar. Jangan yang sabar. Sabar. Lihat sebagai nasihat yang terakhir dalam bab ini. Lihat. Kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di Madinah ketika perang Badar. Setelah apa? Setelah apa ya kawan? Dua sifat. Ba'da sabri wantidhari. Dua sifat ini ada. Sabar yang panjang dan menanti janji Allah Ta'ala. Faham maksud saya? Sekarang kaum muslimin diuji oleh Allah di Uighur. Kita doa sama Allah. Dan dengan sebab kesabaran. Dan kita nanti janji Allah Tabaraka itu akan datang. Insya semangat kaum muslimin, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mampu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.